Kumbakarna berlari menerjang pasukan kera hanya dengan menggunakan kakinya. Pasukan kera menjerit ketakutan melihat raksasa tanpa tangan yang masih mengamuk seperti badai. Ayo, sini para kera. Wah. Wah, wah, wah. Gusti Rama, dia benar-benar gunung yang tak mau runtuh. Kepalanya masih tegak menantang langit, Gusti. Kumbakarna, istirahatlah dalam damai. Rasakan ini. Prabu Rama melepas dua panahnya sekaligus, dan panah tersebut menerjang ke arah kaki dari Kumbakarna sehingga dua kakinya menjadi putus. Ayo para wanara, sini. Aku akan menginjak kalian semua dengan kekuatan kakiku. Wah, wah, kakiku terputus. Cukup, Kakang. Jangan teruskan. Aku tidak tega melihat kesatria sepertinya dipermalukan seperti ini. Kumbakarna yang kini tersisa badan dan kepalanya merangkak dengan sekuat tenaga dengan suara yang serak. Aku tidak malu. Seorang prajurit hanya malu jika membelakangi musuhnya. Rama, lihatlah, meski tanpa kaki dan tangan, aku masih bisa bergerak. Dan aku masih bisa merangkak menuju kematian demi kehormatan negaraku, Prabu Rama. Prabu Rama dengan mata berkaca-kaca. Lihatlah dunia. Inilah wujud kesetiaan yang murni. Lasmana, Hanoman, mundurlah. Biarkan aku yang memberikan kehormatan terakhir pada Kumbakarna. Hei Kumbakarna, siapkah kamu menerima? Kumbakarna menatap langit dengan tersenyum. Terima kasih, Rama, cepatlah. Aku sudah mencium wangi bunga di surga. Aku telah melihat kakakku berbuat dosa. Lepaskan kepalaku agar ia bisa jatuh tepat di depan gerbang istana sebagai peringatan bahwa Alengka telah kehilangan pelindungnya. Ayo, Prabu Rama. Prabu Rama, aku telah memejamkan mataku. Ayo, tunjukkan kekuatanmu yang sejati, Prabu Rama. Prabu Rama pun menarik busurnya. Menarik busur Bramasta dengan sepenuh hati, dengan membacakan doa yang suci dan melepaskannya. Cahaya putih menyelimuti seluruh tubuh dari Prabu Rama dan menyasar ke anak panahnya. Rasakan itu, Kumbakarna. Inilah detik-detik terakhir sang penjaga gerbang Alengka. Prabu Rama melepaskan panahnya yang sakti. Panah Bramasta. Panah itu melesat bukan membawa dendam, melainkan membawa kasih sayang untuk membebaskan jiwa yang terbelenggu kewajiban. Panah melesat ke kepala Kumbakarna, dan kepala Kumbakarna terpisah dari raganya. Selamat jalan, Satya sejati, kembalilah ke asalmu yang suci, Kumbakarna. Saat kepala Kumbakarna jatuh,
Langit yang tadinya merah membara mendadak mendung. Hujan bunga jatuh dari langit. Apa ini? Kepala Kumbakarna. Kakang, lihatlah. Alam pun menangis. Bahkan kera-kera yang tadinya membencinya sekarang semuanya menunduk diam. Tidak ada sorak kemenangan, yang ada hanya rasa kehilangan. Hamba pernah melihat banyak pahlawan gugur, tapi belum pernah melihat musuh yang begitu dicintai oleh lawannya sendiri. Selamat jalan raksasa yang baik hati, Sang Kumbakarna. Rahwana di atas benteng melihat kepala adiknya jatuh tepat di depan wajahnya. Rahwana berteriak histeris. Oh, Kumbakarna, adikku Kumbakarna. Kenapa kau tinggalkan aku sendirian di sini, Kumbakarna? Kau bilang kau kuat, kau bilang kau benteng Alengka. Kakang Rahwana, aku sudah menunaikan janjiku. Aku mati membela tanah air, bukan membela dosamu. Segeralah bertobat, atau kau akan menyusulku dalam kehinaan yang tak berujung ini. Diam. Aku tidak akan kalah. Rama, kau telah membunuh separuh jiwaku. Akan kupastikan Sinta menangisi mayatmu nanti. Rahwana pun mengamuk. Ayo Rama, akan kuhancurkan kalian semua. Wah, kurang ajar. Adikku Kumbakarna mati. Rama, aku akan balas dendam kepadamu. Dengarkan kalian semua, pasukan Kera dan Kesatria Ayodhya, hari ini kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu berada di satu sisi. Kumbakarna mengajarkan kita bahwa mencintai tanah air adalah separuh dari iman, meskipun ia harus mati di tangan orang yang ia hormati. Lalu, apakah harus kita melakukan dengan jasadnya, Kakang? Berikan penghormatan setinggi-tingginya. Biarkan jasadnya menyatu dengan tanah Alengka, agar kesaktiannya tetap menjaga bumi ini selamanya. Gugurnya Sang Kumbakarna adalah akhir dari babak kesetiaan yang luar biasa. Alengka kini sunyi tanpa perlindungannya. Namun badai belum berakhir, karena Rahwana masih menyimpan racun terakhir di hatinya. Begitulah kisah dari lakon wayang Kumbakarna Gugur. Lakon ini mengajarkan kita tentang kesetiaan kepada tanah air dan janji, serta wujud dari angkara. Maka jangan sekali-kali kita bertindak angkara murka dan saling melukai saudara kita. Dan kisah ini akan terus dikenang tentang raksasa yang tidak makan untuk kenyang, tapi makan untuk membela kehormatan bangsa. Semoga kisah ini bisa menjadi tuntunan sekaligus tontonan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hayu, hayu, rahayu, salam yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.